Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu cara untuk meraih bahagia adalah hidup qanaah, hidup dengan merasa cukup. Merasa cukup bukan berarti serba cukup. Bisa jadi banyak yang masih kurang, tapi kalau kita merasanya cukup, insya Allah tidak akan pernah, dalam bahasa Jawa itu ngoyo. Ngoyo itu memaksakan diri untuk meraihnya. Karena biasanya kalau ngoyo, kalau berusaha dengan maksimal, dengan memaksakan diri dan sebagainya, biasanya ada kecenderungan seperti minum air laut. Tidak pernah haus, tidak pernah kenyang, dan terus saja sedemikian rupa. Bapak Ibu sekalian, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan kenikmatan itu datang silih berganti. Tidak pernah ada yang abadi. Mengapa? Karena dunia ini memang berputar. Kadang kita di atas, di tengah, di bawah, naik lagi, dan seterusnya. Karena itu, maka kita harus menyikapi kekayaan, kekuasaan, jabatan, kenikmatan itu dengan sikap yang wajar. Tidak sampai kemudian dalam tanda petik menyembahnya, menjadikannya orientasi utama di dalam hidup ini. Perubahan dan dinamika dalam hidup itu sesuatu yang niscaya. Hari ini kaya, boleh jadi besok ditahan KPK, lalu jatuh miskin. Hari ini berkuasa, mungkin lusa menjadi tersangka. Itulah kehidupan ya. Dan masuk penjara karena berbagai kasus ya. Imam Al-Jauzi pernah berkata, siapa yang bersikap dan belajar qanaah, hidupnya selalu bahagia. Nah, atas pernyataan inilah saya angkat topik ini. Sebaliknya, siapa yang berlaku tamak, rakus, ia akan menderita sepanjang masa. Jadi orang yang hatinya tamak, rakus, ingin semuanya diraih dengan menghalalkan segala cara, pada dasarnya itulah orang yang menderita, orang yang tidak pernah merasa tenang hidupnya. Qanaah merupakan kunci kekayaan, terutama adalah kekayaan hati. Orang yang qanaah itu pasti tidak akan serakah, tidak akan egois, tidak akan tamak, sehingga tidak mudah tergoda oleh kekayaan duniawi. Orang lain boleh kaya, kita tetap bisa tersenyum. Tapi kalau orang lain kaya dan kita cemberut, aduh kenapa nggak saya yang kaya, dialah yang menderita. Sesungguhnya seperti itu. Nabi SAW pernah bersabda, laisal ghina an kathratil amwal awil a'rad walakinnal ghina ghinan nafas. Kekayaan bukan terletak pada banyaknya harta. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan hati kita. Kekayaan hati menjadi obat bagi penyakit dengki, serakah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, apakah menurutmu banyak harta itu merupakan kekayaan? Abu Dzar terdiam saja, tidak menjawab. Pertanyaan ini lalu dijawab sendiri oleh Nabi. Kekayaan hakiki adalah kekayaan hati. Kemiskinan sejati adalah kemiskinan hati. Siapa yang memiliki kekayaan hati, maka kondisi duniawi apapun yang dialaminya tidak akan mendatangkan kemudorotan baginya. Sebaliknya, siapa yang miskin hati, maka apapun yang melebihi isi dunia ini tidak akan pernah mencukupinya. Dalam hadis yang lain kita juga pernah baca, seandainya anak Adam itu diberi satu lembah isinya emas, dia pasti ingin lembah kedua, ketiga, dan seterusnya, dan isinya emas pula. Jadi kalau sudah soal kekayaan, manusia itu kerap kali tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup. Oleh karena itu dengan qanaah kita belajar untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Padahal kata Allah, hambanya yang bersyukur itu nggak banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali. Kalau Allah sudah ngomong seperti itu, berarti dari sekian banyak hamba-hambanya itu, hambanya sendiri ya, itu nggak banyak yang pandai bersyukur ya. Yang pandai bersyukur hanya sedikit.